afatad daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Nas'aluka afiyatan minal fitan, afiyatan minal amrad wal mihan, afiyatan minal bala wal waba, afiyatan minal asqam wal fairuz, afiyah fi ajsadina, afiyah fi abdanina, afiyah fi biladina, afiyah fi awtanina. Ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pagi hari ini kajian mungkin tidak seperti biasanya. Saya ingin menyampaikan perihal informasi dalam menyikapi imbauan atau barangkali fatwa Majelis Ulama Indonesia yang sekiranya perlu kita pahami dengan cermat dan teliti. Jika disebar, terbaca dimanapun fatwa MUI, hendaknya kita membacanya dengan teliti, dengan tuntas. Berkenaan dengan hari ini, yaitu Jum'ah dan Jamaah. Jum'ah dan Jamaah. Hingga banyak yang sudah memberikan pengumuman wajib kita mengikuti himbauan atau fatwa MUI untuk tidak membuat Jumatan atau untuk tidak membuat sholat jamaah di masjid. Jamaah yang dirahmati Allah, virus corona ini bagian dari hal ujian keimanan kita dari Allah. Betul? Sedangkan Al-Quran surah At-Taubah telah memberitahukan sejak dulu dengan firman Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhiri wa aqamas salah wa dzakarallaha katsira. Allah beritahukan bahwasanya innama ya'muru masajidallah, yang betul-betul orang yang hanya yang mampu untuk memakmurkan masjidnya Allah adalah satu orang yang man amana billah. Orang siapa? Orang yang beriman kepada Allah. Jadi yang benar-benar mampu, kata Allah, ini Allah yang beritahukan dengan kalimat innama lil hasr. Allah berikan batasan di antara sekian banyak manusia, hamba-hambanya yang hanya mampu memakmurkan masjidnya Allah. Jamaah memakmurkan, meramaikan rumah-rumahnya Allah itu enggak sembarang orang, kata Allah. Siapa mereka itu? Man amana billah. Pertama, orang yang betul-betul tunduk dan loyal kepada Allah. Dia punya ketundukan, dia punya ketaatan kepada Allah secara total. Ini satu dari orang yang mampu memakmurkan, senantiasa meramaikan, senantiasa menghidupkan rumah Allah. Ini kata-kata innama berikan batas. Allah berikan batas. Yang enggak masuk batasan ini berarti orang ini tidak mampu untuk senantiasa memakmurkan masjidnya Allah dengan bermacam alasan. Wal yaumil akhir, yang kedua orang yang beriman akan adanya hari akhir. Dunia ini hari sementara, akhir hari yang hakiki. Nah, orang yang mempunyai keimanan akan hari akhir, dan hari akhir itu dimulai dari mana? Dari ajal, dari kehidupan dunia. Itulah mulainya hari akhir. Hari akhir mulai dari mana? Dari kita meninggal dunia. Artinya orang yang punya visi, kesadaran bahwa akan adanya hari setelah hari dunia, ia akan banyak beramal soleh, berbekal
untuk hari akhir, ini orang yang tipe kedua yang Allah beritahukan kepada saya dan Anda semua, ini orang yang mampu betul-betul memakmurkan masjid-masjidnya Allah. Jadi yang pertama berangkat dari keimanan kepada Allah, yang kedua berangkat dari keimanan kepada hari akhir. Yang ketiga wa aqamas shalah. Orang yang menegakkan as-shalah. Artinya salat ini hubungan yang harmoni dengan Allah tabaraka wa taala. Wa ataz zakah, yang keempat orang yang senantiasa menunaikan zakatnya. Yang kelima walam yakhsha illallah. Perhatikan jemaah sekalian nih. Walam yakhsha illallah. Allah sebutkan 5 golongan orang yang betul-betul senantiasa akan mampu memakmurkan masjid. Di benaknya itu hatinya terikat dengan masjid, perhatiannya kepada masjid. Ketika dia mempunyai perhatian dengan rumahnya pribadi, dia akan punya perhatian yang total dengan rumahnya Allah. Itu namanya apa? Ya'muru masajidallah. Bagaimana caranya masjid bisa rame ya? Bagaimana caranya masjid bisa rapi ya? Bagaimana caranya masjid biar orang lain duduk betah di sana ya? Itu orang-orang yang senantiasa memakmurkan masjid. Yang pertama Allah buka dengan iman. Yang terakhir, yang kelima, Allah batasi dengan walam yakhsha illallah. Jamaah sekalian, ada kata khauf, takut, ada kata khasyah, juga takut. Apa sih bedanya antara khauf, takut, antara khasyah yang juga diterjemahin dengan kata takut? Jamaah, yang namanya takut itu khauf adalah gangguan dalam jiwa. Gangguan dalam jiwa yang mana seseorang tidak menginginkan terjadinya satu kepahitan dalam hidup di masa yang akan datang, alias yang ditakuti belum terjadi. Pahami definisi takut yang maknanya khauf ini, yang artinya khauf dari arti khauf, khaufa yakhafu khaufan, takut. Takut yang berasal dari kata khauf itu berupa gangguan jiwa, gangguan dalam atau goncangan dalam jiwa seseorang yang tidak menginginkan berlakunya satu kepahitan dalam hidup, tapi kepahitan itu belum lagi terjadi padanya. Contoh, takut terkena corona. Berarti orang yang takut terkena corona udah kena atau belum? Belum. Itu namanya khauf. Kalau khasyah, ini kalimatnya lebih dahsyat maknanya ketimbang khauf. Khasyah ini gabungan antara khauf dengan raja. Raja itu artinya berharap. Raja artinya apa? Berharap. Orang khasyah itu artinya orang yang memiliki keseimbangan antara raja dengan khauf. Raja itu kalau kebanyakan akan memiliki sikap ngegampangin. Tuh raja tuh. Artinya apa? Itu mah tuh. Saking pedenya raja. Kalau khauf ketakutan. Nanti juga kelebihan apa? Akhirnya membawa sikap paranoid. Paham gak nih? Itu namanya apa tuh? Khauf yang berlebih. Kalau khasyah ini orang yang memiliki keseimbangan dalam bersikap antara khauf dengan roja, seimbang. Dia juga takut kalau kepahitan itu menimpa dirinya, tapi dia punya harapan juga ya yang sama dengan Allah bahwa Allah akan menjaganya. Itu namanya apa? Khasyah. Nah, walam yakhsha illallah, orang ini tidak memiliki rasa takut yang seimbang dengan roja kecuali hanya kepada Allah. Boleh paham nih? Ini kira-kira paham kan nih arahnya nih kemana bicaranya? Paham ya? Ya.
Kita nggak boleh takut kepada corona. Karena corona sama dengan kita, makhluknya Allah. Tapi dia makhluk yang membawa efek buruk. Maka jangan juga takutnya berlebih kepada corona. Hendaknya kita memiliki rojak kepada Allah yang sama dengan takut, atau kalau bisa rojak kepada Allah lebih dari takutnya kita pada corona. Rojak kepada Sang Pencipta corona lebih dari apa? Takutnya kepada makhluk yang diciptakan oleh Allah yang bernama corona. Walam yakhsha illallah. Artinya sikap kita bagaimana menyikapi ini? Keterkaitan hal-hal yang tidak lepas dari keimanan harus kita utamakan dari rasa takut yang dimiliki oleh kita. Kan takut nih, lalu ada himbauan, ya, Jumatan, jamaah, atau berangkat dari berusaha menjauhi kerumunan massa, kan begitu ya. Akhirnya mengarah kepada sebuah bangunan yang bernama masjid, yang di situ zona kumpul orang-orang banyak, zona kerumunan orang-orang banyak. Tapi ingat, masjid ini adalah rumahnya Allah. Ingat ya, catatan nih, masjid ini adalah rumahnya Allah. Sang pemilik ini tempat adalah yang menciptakan diri kita yang bisa terpapar virus corona, dan juga dia yang menciptakan corona. Yang mana corona ini tidaklah akan memberikan madarat illa bi iradatihi wa idnih. Corona ini nggak akan mengena diri kita yang sama juga makhluk Allah, kecuali atas kehendak dan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah wa yakshifus su'a, Allah yang mampu membuka hal-hal yang buruk, melindungi seseorang dari terkena hal-hal yang buruk. Kemudian yang perlu dipahami bahwa tanggung jawab orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, tanggung jawab orang yang berikrar untuk menegakkan salat, tanggung jawab seorang yang wajib terkena padanya membayar zakat, tanggung jawab orang yang mengaku memiliki khasyah kepada Allah. Apa tanggung jawabnya tadi? Kata Allah, memakmurkan masjidnya Allah. Lihat para sahabat, idza ahammahum amrun faza'u ila masajid. Para sahabat, kelompok level manusia yang paling sempurna atau paling tinggi keimanannya setelah para nabi, mereka ketika ada satu hal yang membuat galau, gundah gulana, apalagi menakutkan, faza'u ilal masajid. Mereka pergi ke mana? Ke masjid. Karena di situ rumahnya Allah. Mereka sadar, mereka yakin bahwa yang mampu menghilangkan ketakutan adalah Allah. Yang mampu menghilangkan kecemasan adalah Allah. Yang mampu membentengi diri dari bermacam bencana adalah Allah. Maka mereka mendatangi rumah Allah, berkeluh kesah kepada sang pemilik rumah, Allah Jalla Jalaluh, mengadukan rasa takutnya kepada pemilik rumah, Allah Jalla Jalaluh. Sehingga diriwayatkan dari salah seorang sahabat setia Nabi, Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Beliau berkata, la tatruku masajidakum, la tatruku masajidakum, la tatruku masajidakum, jangan kalian tinggalkan masjid-masjid kalian. Wa illa la tunsaru alaikum, kalau kalian enggak mau dengar nasihatku ini, kalian tidak akan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Artinya kalau kita mengosongkan masjid, pertolongan Allah jauh dari kita. Boleh paham jamaah sekalian? Boleh paham ini? Nah, ini yang perlu kita pahami dari panduan ayat Quran surah At-Taubah berkenaan dengan ya'muru masajidallah. Tapi ketika keimanan sudah memuncak di hati kita,
Sehingga kata Allah Subhanahu wa taala memberitahukan tentang ciri para aulia-aulianya. Allah beritahukan para wali-wali Allah itu siapa. Allah enggak sebutkan namanya Hanafi. Allah enggak sebutkan namanya Fawaz. Allah enggak sebutkan namanya Wardoyo. Allah enggak sebutkan namanya Elki Sibolga. Apa namanya? Segalia. Allah enggak sebutkan namanya, Allah hanya berikan cirinya. Apa kata Allah? Ala, ingatlah oleh kalian. Ingatlah oleh kalian. Inna awliya Allah. Sesungguhnya para wali-wali Allah, kekasih dan orang-orang yang dekat dengan Allah, itulah khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka adalah orang-orang yang tidak ada rasa takut dalam dirinya, walahum yahzanun, dan tidak pernah stres ataupun sedih. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang-orang yang senantiasa beriman dan senantiasa bertakwa kepada Allah Jalla Jalaluhu. Jadi kalau menjadi aulia Allah, yang Allah berikan jaminan untuk tidak ada rasa takut dalam dirinya yang menimpa, tidak akan terkena rasa sedih. Allah beritahukan iman dan takwa. Iman dan takwa. Ya, iman dan takwa. Nah, kemudian Allah beritahukan lagi dalam ayat lain, alladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Jazakallahu khair. Orang-orang yang berikrar, berkata Rabbunallah. Ini kata Rabbunallah dahsyat jamaah sekalian. Rabbunallah ini apa artinya? Rabbuna yang menciptakan kami. Ingat ya, Rabbuna yang menciptakan kami. Rabbuna yang merawat kami. Rabbuna yang memelihara kami. Rabbuna pemilik diri kami. Rabbuna pengatur hidup kami. Berarti kalau Allah Rabbuna yang menciptakan kita siapa? Allah. Rabbuna yang menciptakan virus siapa? Allah. Rabbuna yang menciptakan penyakit siapa? Allah. Rabbuna yang menciptakan obatnya penyakit siapa? Allah. Rabbuna yang memberikan kesembuhan siapa? Allah. Tsumma istaqamu. Kemudian mereka konsisten dalam ucapannya tadi. Dijaga benar-benar itu ucapan. Dia sadar diri. Sehingga kekhawatiran tidak sampai kebablasan. Enggak menjadi paranoid. Ya. Enggak menjadi ketemu orang enggak mau salaman lagi, takut. Kemudian sama orang curiga, jangan-jangan dia pembawa virus. La ilaha illallah. Apa kata malaikat? Orang yang seperti ini, yang qalu rabbunallah tsumma istaqamu, istiqamah dalam ucapannya, tatanazzalu, turun silih berganti. Dengerin, tatanazzalu, turun silih berganti, alaihim, kepada mereka, atas mereka. Siapa yang turun? Al malaikah. Malaikat nih. Corona kelihatan nggak? Corona kelihatan nggak? Kalau kolorna kelihatan ya, ini corona kelihatan nggak? Nggak. Malaikat kelihatan nggak? Baik, urusan sama-sama nggak kelihatan nih. Ini kalau orang berkata Allah Rabbuna, istiqomah dalam ucapannya, Allah turunkan secara silih berganti. Malaikat Allah turunkan pada mereka silih berganti. Ngapain tuh malaikat? Kata Allah, malaikat tuh ngapain? Malaikat menjaga mereka serta menenangkan jiwa mereka seraya berkata, alla takhafu wala tahzanu. Alla takhafu, jangan takut Pak RT, jangan takut Ustaz, jangan takut jamaah, wala tahzanu, jangan bersedih. Itu malaikat turun, Allah kirimkan silih berganti, menjaga, melindungi kita dan memberikan doa buat kita. Siapa kita di sini? Yang qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Jamaah, assalamualaikum. Sehat semua?
Udah sarapan belum? Allah Allah, tolong siapin sarapan Buya. Sarapannya apa pagi ini? Lontong sayur. Alhamdulillah. Asli Pemalang ya? Lontong sayurnya. Allah Allah. Jamaah. Baik. Sudah mantap belum dengan Allah Ta'ala? Sudah tenang belum dengan Allah Ta'ala? Allah takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu, malaikat bilang nih, nahnu awliyaukum fil hayatid dunya. Malaikat bilang, ngucapin, infoin, memberitahukan pada orang yang qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Apa yang dikasih tahu? Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya. Kami para malaikat Allah tugaskan jadi pelindung kalian di kehidupan dunia. Corona adanya di dunia apa di akhirat? Dunia. Corona kelihatan apa enggak? Malaikat yang enggak kelihatan oleh mata kita berkata bahwa kami adalah petugas Allah yang ditugaskan untuk melindungi kalian. Ya udah, serahin sama malaikat yang enggak kelihatan juga. Betul enggak kira-kira? Urusan yang enggak kelihatan serahkan sama yang mata kita enggak lihat juga. Tapi Allah jaminkan bahwa mereka pelindung kita. Malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Mau lagi satu ayat Allah beritahukan pada kita. Sebagian kita memahami bahwa ini corona benar-benar azab dari Allah. Betul tidak? Ya, azab tidak. Walaupun penyebabnya apa sih? Penyebabnya itu ulah tangan kotor manusia. Jamaah, Anda buka tuh berita-berita yang ada di media sosial maupun media mainstream. Kawasan-kawasan yang sudah berlaku lockdown. Mana aja tuh kawasan yang sudah diberlakukan lockdown, mana aja? Hah? Kok Malaysia? Yang pertama kali di mana? Ya Wuhan, tempatnya sono munculnya corona. Itu diberlakukan lockdown dengan sebenar-benar, artinya lockdown yang full. Kan ada lockdown, ada level-levelnya. Ya ini lockdown yang full nih. Orang udah kayak dikurung, di karantina, nggak boleh kemana-mana. Dan itu memang Rasulullah ajarkan juga. Kalau satu tempat merata, dengerin, merata wabah satu penyakit, Rasulullah kasih anjuran jangan keluar dari sana orang yang ada di situ, dan orang yang di luar jangan boleh kasih masuk ke situ. Itu namanya karantina yang full. Ya, full karantina. Mana lagi? Italia. Mana lagi? Iran. Negara-negara yang sudah memberlakukan lockdown dengan betul, ya, total dan betul dipantau, terkontrol, jamaah, sekarang menjadi daerah yang paling bagus udaranya dan paling menyehatkan buat paru-paru. Subhanallah. Jamaah, paham kan aslinya? Itu kawasan Wuhan sekarang jadi kawasan yang paling bersih dan paling bagus udaranya buat paru-paru. Kenapa? Kebisingan gak ada. Paham? Pabrik ditutup, ngerti? Kendaraan gak boleh nyala, betul? Kira-kira polusi ada gak? Kalau polusi gak ada, bersih gak udara? Kalau udara bersih, yang nikmatin pertama kali siapa? Manusia dan paru-parunya. Karena corona ini juga menyerang paru-paru. Jadi Allah tuh punya cara kalau ingin memberikan kebaikan buat hambanya, walaupun resikonya ada pengorbanan. Paham jamaah? Meletus Gunung Merapi, banyak korban gak? Gempa bumi, tsunami, banyak korban gak? Pasca gunung meletus, pasca tsunami, lihat, boleh tanya Pak Wardoyo, orang Jogja, kawasan Magelang yang terbanyak terkena tumpahan lahar, itu tanahnya menjadi tanah yang paling subur. Tanahnya menjadi tanah yang kualitasnya paling bagus araknya. Allah punya cara, paham gak? Untuk daur ulang, ngerti gak nih? Daur ulang. Tsunami, lihat, kenapa sih orang-orang banyak yang ikut berebut ngurusin Aceh? Karena setiap kawasan yang buminya bergeser, itu cara Allah untuk kembali mengeluarkan mineral-mineral dari bawah perut bumi. Ngerti gak? Minyaknya makin banyak, ya, minyaknya makin banyak.
Mineralnya makin muncul, minyaknya ada, gasnya keluar. Allahu Akbar. Itu cara Allah. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itu cara Allah melakukan rotasi, perputaran hari, masa dan kejadian. Cara Allah untuk apa? Membuat sunnatullah fi khalqi. Ngerti jamaah? Jadi hikmahnya banyak. Kemarin banjir ribut tuh, tahun baru dan berapa hari banjir di awal-awal tahun. Paham gak jamaah? Lihat, banjir yang turun itu air yang paling baik adalah air yang turun dari langit. Tumpahannya makin banyak, membersihkan udara Jakarta sedemikian dahsyatnya. Cara Allah bukan? Manusia nggak bisa memelihara amanat Allah dengan menjaga keharmonian alam. Udah Allah kasihkan panduan dalam Al-Quran, nggak dikerjain. Ya udah, kalau gitu pakai alternatif berikut. Dipaksa untuk menjaga itu semua. Nggak mau juga diberikan dulu musibah. Paham gak jemaah? Agar apa? Agar manusia bisa ingat kembali pada Allah. Betul nggak? Sekarang di mana-mana orang disuruh memperbanyak taubat, betul? Disuruh memperbanyak ampunan, betul? Ya ini cara Allah maksa orang. Tapi kalau masih nggak ingat-ingat juga, bahkan malah jauh dari Allah, hati-hati. Nanti akan ada lagi fa idza ja'ahum fa akhadnahum baghtatan wa hum mublisun. Nanti Allah akan berikan siksa yang lebih dahsyat lagi. Datangnya tiba-tiba, nggak ada persiapan, hingga orang-orang pada putus asa semua. Nah, nyikapin azab, ujian yang pahit ini. Azab itu ujian yang pahit, ada ujian yang manis. Bagaimana sih orang beriman menyikapinya? Ada panduan dalam Al-Quran dalam beberapa ayat. Di antaranya Quran suratul An'am, kata Allah, falaula idza'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum. Manusia ini kudunya, kata Allah, kalau datang ujian, musibah, bencana dari Allah, kewajiban manusia ini di hadapan Allah tadarra'u, rendahkan diri di hadapan Allah. Tambahkan rasa takut pada Allah. Minta ampun yang banyak pada Allah. Jangan malah ribut. Sampai-sampai kadang pemikiran gak jalan, malah bikin orang jauh dari Allah. Paham jamaah? Nah, tadi kan kita sudah paham bahwa ada tempat yang Allah sediakan di atas permukaan buminya. Tempat Allah mencurahkan rahmatnya. Tempat Allah memberikan cintanya, yaitu di rumahnya Allah, masjid-masjidnya. Allah inginkan hamba-hambanya itu sebagaimana praktek para sahabat. Ketika rasa takut ada bencana yang menimpa, ayo datang ke rumah Allah, ngadu kepada pemilik rumah di tengah malam kalau perlu, sepertiga malam yang akhir jika mungkin, datang ke sini. Paling tidak 5 waktu datang ke sini, bicara pada pemilik rumah. Kan Nabi sudah beritahukan, masuk ke sini, langkahkan kaki kanan, minta ampunan dan bukakan pintu rahmatmu Tuhan. Betul tidak? Jamaah praktekin nggak kalau masuk ke masjid? Pak Eko, praktekin nggak masuk kaki kanan? Baca doa nggak, Bang Umar? Apa doanya? Allahumma ghfirli dzunubi waftah li abwaba rahmatik. Tuhan, berikan ampunanmu untukku. Masuk ke rumah Tuhan, minta ampun dulu. Waftah li abwaba rahmatik. Tuhan, bukakan untukku banyak macam pintu rahmatmu. Ya Allah, pintu rahmat kita minta pada Allah. Nabi ajarin di mana? Ketika datang ke rumah Allah, ketika pulang, apa Nabi ajarin doanya? Langkahkan kaki kiri. Allahumma ghfirli dzunubi waftah li abwaba fadlik. Lihat, masuk sama keluar doanya beda. Kalau masuk minta ampunan dan bukakan bermacam pintu rahmat, keluar minta ampun dan minta bukakan pintu anugerah Allah. Saya mau tanya, kesehatan anugerah bukan? Ketentraman hati anugerah bukan?
Hilang rasa takut dari corona, anugerah bukan? Itu minta, di mana mintanya? Bukan di mall. Di mana mintanya? Ketika pulang dari masjidnya Allah. Ketika pulang dari rumahnya Allah. Subhanallah. Begitu indah Nabi ajarkan buat kita kebaikan. Agar manusia ini semua hatinya terikat dengan Allah Jalla Jalaluh. Bahkan lihat coba, ciri 7 orang kata Nabi yang nanti dijamin aman di hari kemudian. Siapa di antara mereka? Pemuda yang qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Pemuda ya, orang tua enggak. Bang Omar muda tua? Allahu Akbar. Kata para ulama, muda itu bisa sampai umur 60 kok disebut muda itu. 50 juga sebagian mengatakan 60 masih dibilang muda. Kalau tua kenapa gak disebutin? Kasihan orang tua. Padahal rata-rata yang di sini mulu orang tua-tua. Betul nggak? Yang betah nggak pulang-pulang mesti apa? Orang tua-tua, Baji Damsyik, Buya Ghazali, ya. Kenapa orang tua kan langkah kakinya udah nggak banyak, udah nggak panjang, betul Pak Jahalik? Yang muda masih panjang, tapi yang penting hatinya ini mu'allaqun bil masajid, terikat, terpatri, terpaku dengan masjid. Allah benar-benar pengen ke masjid, benar-benar rindu sama masjid, janjian sama orang di masjid. Oh, betul Bang Omar, janjian di mana? Masjid Pondok Indah. Bukan di masjidnya rupanya, di parkiran. Di parkiran sama di warungnya ya. Pojok-pojokan. Allahu Akbar. Nah, jamaah, ini yang perlu dipahami. Allah beritahukan lagi nih. Apa kata Allah? Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ketika satu kampung Allah turunkan azab, mau turunkan azab nggak jadi. Allah sudah punya kehendak mau turunkan corona buat orang Gandaria. Gandaria Utara lagi. RT berapa di sini? 7, 8, 1. Tuh. Dari mulai sehari depan ke belakang. Allah mau turunkan azab nggak jadi. Wa makana. Tiada Allah turunkan azab. Ini arti wa makana, tiada sekalipun Allah turunkan azab. Dengerin nih. Kalau kita pahami corona sebagai azab dari Allah, cara Allah memberikan pelajaran murkanya pada manusia, Allah turunkan corona. Dengerin kata Allah nih. Karena ini Allah yang turunin corona, kita balik lagi sama Allah Ta'ala. Apa kata Allah? Wa makanallahu mu'adzibahum. Sekali-kali tidak, Allah tidak akan mengazab satu kaum. Gak akan berikan corona sama orang Gandaria. Gak akan Allah turunkan corona sama jamaah Nurul Yakin. Sekali-kali Allah gak akan berikan azab corona buat orang jalan Haji Sahan, Haji Nawi. Saya mau tanya Pak RT, di warga kita ini udah ada belum sih yang terpapar corona? Dari mulai depan nih, misalnya sampai belakang. Saya belum dapat infonya. Pak Jiwardo, yuk denger gak warga-warga sini yang kena corona? Alhamdulillah nggak ada kan? Dengerin nih. Kata Allah Ta'ala, Allah sekali-kali tidak akan berikan azab. Wahum yastaghfirun. Jika orang sekampung itu rajin memandangkan Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Allah nggak akan turunkan azab buat orang di sini. Boleh paham jemaah? Siapa yang kasih jaminan? Saya? Bukan. Jangan bilang ntar, waduh ustaz-ustaz lain bilang begini, ini kok aku lain mbak, bener nih. Kayaknya percaya diri banget, nggak mau ngikutin himbauan MUI. Bukan, nih biar paham. Himbauan itu apa batasannya? Allah kasih tahu kalau mau aman dari corona. Pengen nggak aman dari corona? Lisan kita sekarang ini waktunya, momennya berbanyak minta ampun sama Allah. Wahum yastaghfirun. Pengen gak hidupnya senang? Pengen gak? Quran surat Hud udah kasih tahu juga. Wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma. Kalau kepengen dapat mata'an hasanan,
hidup di dunia senang. Hidup di dunia senang dan kesenangannya pun berisi kebaikan. Mata'an hasanan. Yumatti'kum mata'an hasanan. Maka lakukan pesan Allah dua tadi. Apa itu? Wa anistaghfiru rabbakum. Berbanyak minta ampun pada Allah. Tsumma tubu ilaih. Kemudian bertaubatlah kepada Allah, kembalilah kepada Allah. Karena Allah yang menciptakan corona, kembalilah kepada Allah untuk minta perlindungan dari sang pencipta corona agar Allah lindungi kita dari corona. Boleh paham jamaah sekalian? Nah, nanti tinggal praktek bagaimana kita melakukan perlindungan dari corona, ini yang perlu kita pahami. Jadi intinya jamaah sekalian, hari ini insya Allah Masjid Nurul Yakin tetap mengadakan Jumatan. Paham jamaah? Ya, Buya sudah pesen hari ini tetap ada Jumatan. Saya ingin berikan catatan di seputar tadi fatwa MUI buat jamaah biar nggak salah paham. Fatwanya nggak salah, cuman pemahaman kita yang kudu ngerti. Nanti Anda buka lagi ulang itu fatwa MUI di mana, searching di Google atau di mana di WA tuh ada kan, ramai kan? Yang perlu dipahami, garis besar dari fatwa MUI ini dua perkara sebenarnya. Yang pertama objeknya manusianya, orangnya. Yang kedua wilayahnya. Berarti zona dan kawasannya. Pertama, orang yang punya sistem imun tubuh yang kuat, manusianya, saya dan Anda. Ya, lihat keadaannya. Masih sehat enggak? Masih sehat apa enggak? Makannya bagus enggak? Hingga sistem imun tubuhnya bagus enggak? Atau yang kedua, orangnya sudah terpapar atau belum? Ngerti jamaah? Kita ini masih sehat enggak? Ciri orang yang terkena corona, batuk kering disertai demam. Nih, ciri orang yang corona itu, kena virus corona, walaupun belum terpapar parah, cirinya dia batuk kering disertai demam. Saya mau tanya, di sini udah ada belum yang batuk-batuk kering disertai demam? Nggak ada? Alhamdulillah. Jadi insya Allah masih aman dari corona. Yang kedua, kalau orang yang sudah terpapar, catatan ya, yang sudah terpapar tadi punya batuk-batuk kering, demam, ya, itu udah ada tanda-tanda terpapar corona, itu orang haram hukumnya datang ke masjid. Paham ini? Dilarang orang itu untuk ke masjid karena ada indikasi terpapar virus corona. Jangan bikin penularan lagi. La dororo wala diroro. Jangan membahayakan diri sendiri, terlebih membahayakan orang lain. Ngerti ini? Tolong jamaah lihat kalau udah ada temannya yang begitu, Ji, maaf Ji, ana lihat ente kayaknya udah ada indikasi nih bisa terserang virus corona. Batuk nggak berhenti, kering kan batuknya. Badan ente panas kata ente. Suhunya di atas 30 berapa? 37? 37 derajat. Ya. Ya, 37, sekian 38 deh loh. 37 setengah dah. Ji, ente maaf ya Ji ya, jangan ke masjid. Ane mau jamaah. Al-afu Ji, ente pastiin dulu ke dokter biar ente nggak bikin madharat buat orang lain walaupun niat ente bagus. Ngerti nggak? Komunikasi ane kurangin ya. Tuh, jarak kita segini aja, 1,5 meter, 2 meter. Jangan deket-deket sama ane. Tuh, orang seperti itu ingatkan, jangan ke masjid. Paham gak di jamaah? Baik. Bagi orang yang sehat, sekarang orang sehat nih, tadi orang sakit, ya. Kalau tadi yang apa namanya, yang model gitu, udah jangan ke masjid tuh, jangan ke masjid, dilarang ke masjid. Kemudian orang yang sehat, bagi orang yang sehat, lihat wilayahnya, wilayah sekitar kita nih, lihat, ini wilayah udah zona merah apa enggak? Haji Syahrin ini zona merah atau bukan Pak RT? Alhamdulillah bukan zona merah. Maka tidak ada larangan untuk dia ke masjid.
Paham jemaah? Ya. Kalau dia apa? Kawasannya bukan kawasan zona merah. Karena wabah itu yang disebutkan dalam bahasa agama dengan taun itu harus merata. Kalau masih yang di sini nggak ada, yang kena di Tebet, ya kita aman. Zona kita zona aman. Tidak berlaku tuh panduan taun tadi. Nggak boleh keluar, lockdown nggak berlaku buat kita dari sisi agama. Gimana tuh? Kalau wilayah kita bukan zona merah. Kenapa? Apa zona merah? Hah? Dia pakai baju merah katanya. Pakai baju merah? Oh, nggak apa-apa. Ibu-ibu yang pakai baju merah nggak apa-apa. Zona merah, bukan baju merah. Atau bibir merah? Enggak, itu nggak apa-apa itu. Ya. Pahami ya? Lihat wilayahnya. Nah, kalau wilayahnya masih aman terkendali, bukan wilayah zona merah, nggak apa-apa. Sekarang bagaimana mengendalikan wilayah biar tidak terpapar? Ini masalahnya nih sekarang. Ya, bagaimana mengendalikan wilayah kita agar terjaga dari paparan virus corona? Nah, yang sekarang kontaknya adalah masjid. Ya, baik. Kita mesti jaga juga nih, ya, mesti jaga juga. Jadi ini saya simpulin dulu ya. Pertama, dengar ini, wilayah, kelurahan, apalagi RW atau RT yang aman atau rendah dari terpapar COVID-19 tadi dinyatakan aman oleh pihak berwenang. Oh, Ajnawi aman. Maka warganya wajib melaksanakan dan mendirikan sholat Jum'ah dan jamaah. Wajib nih. Kalau dinyatakan aman, dengerin Pepen. Wajib. Kalau pihak berwenang mengatakan wilayah kita aman, wajib mendirikan Jumat di situ. Begitupun sholat berjamaah 5 waktu. Pak Hanafi boleh paham? Hari ini libur apa enggak? Nul yakin? Libur apa enggak Jumatan? Enggak. Kenapa enggak libur? Karena sampai saat ini pihak berwenang belum menyatakan wilayah kita terpapar corona. Nah, yang kedua, biar pada ngerti nih, mudah-mudahan wilayah yang tidak aman atau wilayah yang tinggi terpapar corona, dinyatakan terpapar corona dan tinggi paparannya, maka wajib mengganti Jumatan dengan sholat zuhur di rumah. Paham nggak? Wajib mengganti Jumatan dengan sholat zuhur di rumah. Ada yang bertanya, kalau gitu kita bikin Jumatan di rumah bisa nggak? Nggak bisa. Namanya Jumu'ah, kudu ngumpul. Namanya apa? Jumu'ah. Artinya apa tuh artinya? Kumpul. Di rumah gimana ngumpulnya? Ya, baik. Nah, ini kalau daerah yang terpapar. Sekarang yang ketiga, nggak perlu takut berlebihan. Namun orang wajib berikhtiar menjaga, melindungi kawasannya. Caranya bagaimana? Tuh, lockdown yang dianjurkan, jangan sering keluar rumah, tuh praktekin. Kecuali keluar ada perlu, ya cukup itu aja. Di Malaysia, kemarin saya punya jamaah bubur subuh di Malaysia, ngasih informasi tentang lockdown di Malaysia itu bagaimana sih. Di kawasannya itu, warung Alpa ibaratnya, warung kelontong boleh buka, toko elektronik nggak boleh buka, toko pakaian tutup, yang hanya boleh buka toko barang-barang pokok. Lalu yang bagaimana yang punya warung, warteg, nasi padang, boleh nggak buka? Boleh. Yang penting tidak boleh makan di situ, alias harus apa? TKW. Hah? Apa? TKW kan? Take away. Ya. Beli, bawa pulang. Orang tempat wisata seperti Pak Anies yang udah kerjain, ditutup, nggak ada kunjungan, libur dulu, ya, agar orang-orang dipastikan aman. Keluyuran, nongkrong-nongkrong nggak boleh, kerumunan orang banyak juga nggak boleh.
Apalagi di wilayah yang di situ terpapar zona merah. Jadi artinya kalau tempat yang masih hijau boleh. Nah, tinggal tempat kita bagaimana memproteknya. Masjid. Kalau sampai nanti malam Bang Hanafi kita nggak dapat jadwal Pak Haji Wardoyo, Pak Haji Holik dari Pemprov untuk apa? Pembersihan, sterilisasi. Kita mau ngajak jamaah nanti malam ba'da isya kerja bakti. Mau nggak kira-kira? Hah? Ngapain? Bebersih masjid nih. Ini kata karpet kan ini karpet ini tempat yang disebutkan mudah terkali meninggalin virus. Betul nggak? Maka nanti malam kita vakum karpetnya. Vakum dulu. Artinya kotorannya tarik dulu. Habis itu semprot dengan obat disinfektan. Habis itu terserah kira-kira jamaah nyamannya dipasang lagi ataukah nyamannya digulung, nanti terserah jamaah dah. Kalau nanti nyamannya digulung aja, habis dibersihin, diobatin, digulung, maka lantainya wajib disterilkan dengan obat juga. Paham nih? Diobat lantainya, habis itu besok subuh, bubur subuh, sholat subuh, zuhur asar hari berikutnya, berarti bawa alas sholat masing-masing. Enggak bawa juga enggak apa-apa. Paham jamaah? Tapi kalau jamaahnya percaya diri, ini enggak akan menjadi media penularan, maka ini kita pasang lagi juga enggak apa-apa. Kira-kira nanti malam rembukannya. Paham enggak? Yang penting tolong nanti malam habis isya bawa kain lap atau kanebo. Nanti kita bareng-bareng bersihin nih semua. Habis itu semprot obat, dilap lagi, lantainya dikasih obat lagi. Mau nggak kira-kira? Jamaah, jamaah, mau nggak? Mau nggak? Yang mau cuma berapa orang doang ini. Saya mau tanya jamaah, ayo, yuk buka. Ini jadi akal pikiran sehatnya. Ini rumah siapa sih? Rumah siapa? Saya mau tanya. Kalau yang punya rumah, lihat kita bebersihin rumahnya, biar orang aman dan nyaman. Yang punya rumah girang nggak? Jamaah, yang punya rumah girang nggak Pak Jibarta? Girang. Kalau yang punya rumah girang, itu yang punya rumah kan yang mencipta, yang punya rumah yang beri rezeki, yang punya rumah yang kasih penyakit, yang punya rumah yang nyembuhin, yang punya rumah yang ngasih kaya, yang punya rumah yang ngasih tenang. Kira-kira itu yang punya rumah bakal ngasih kita nggak itu semua? Kasih. Boleh paham jamaah ya? Jadi nanti kemarin sih saya udah hubungan sama Kakanda Ustadz Soleh, Bang Pepen juga udah hubungi Ustadz Soleh, mau minta dari Pemprov atau apa namanya kelurahan ya, untuk ada penyemprotan pembersihan di sini. Kalau hari ini nggak datang, karena besok pagi kita mau ada pengajian bubur subuh, ya berarti banyak orang yang datang. Kami jamaah pengen nanti malam pada isya kerja bakti. Ya. Kata Pak RW, kita keduluan sama Al-Falak jadi yang diduluin. Padahal itu aturannya masjid yang lebih utama dari musola. Apalagi masjidnya dipakai Jumatan. Ya ala kulli hal. Intinya kalau nanti malam nggak datang, belum nyampe juga, kita yang bersih. Mau nggak? Kalau besok lusa datang lagi, alhamdulillah. Kan begitu ya. Kalau semuanya diserahin sama Pemprov, sama kelurahan, yang dapat pahala dia doang. Kita nggak dapat. Begitu. Mau kira-kira nanti malam? Ya. Itu gampang sebelum sholat Jumat. Ini disemprot semua. Saya sudah membeli 5.000 sekitar. Ya. Itu aja kan uang masjid ada uang ada. Semprotin aja nih. Baik. Sebelum sholat Jumat. Kemudian sebelum subuh besok. Malam artinya. Semprot lagi. Baik. Usulan bagus juga. Ya, paling cepat hari ini sebelum Jumatan disemprot Bang Ben. Ya, saya udah ada tuh semprotan yang buat burung tuh, yang dikompak-kompak terus dipencet doang, gitu ya. Nah, sementara itu dulu, boleh. Setuju, usulannya bagus. Yang penting ada disinfektannya. Kalau nggak ada, paling tidak hari ini, karena ini saya kemarin muter nyari detol sama alkohol, itu susah banget dapatnya. Kamu nanti kan bawa kemarin. Iya, itu disinfektannya, ya kan? Itu campur bisa itu, campur air 1:5 ya. Itu ada kan, santri? Itu bisa pakai karena nggak dapat detol.
Nah, kita bersihin ntar nih buat pakai Jumatan hari ini. Baik, berikutnya tempatnya udah, sekarang orangnya. Kitanya nih yang bakal datang ke masjid. Alhamdulillah depan pintu sudah ada cairan. Di masjid, tempat wudu udah ada sabun tangan. Ya. Kalau bisa jamaah sekalian, setiap wudu di situ cuci tangan dengan sabun. Bersihin. Nyucinya nih, taruh sabun di sini, ya. Nih. Nah, jadinya belum kena kan? Habis di sini, selak-selaknya. Habis itu atasnya. Habis itu sininya, gosok-gosok. Nih. Tuh, gosok-gosok ini. Habis itu ujungnya. Iya, ini tempatnya tempat nyimpen kuman nih. Dah, gosok-gosok lagi baru. Jangan takut sabunnya habis. Walaupun katanya udah habis sabunnya. Saya sih usul, Bang Pepen, taruh kaleng di atas kotak amal tuh. Tulisin sedekah disinfektan. Tuh, sampai itu. Kalau habis biar langsung beli lagi. Ya, kecuali memang ada uang yang disediain. Alhamdulillah, kalau enggak biar orang beramal. Di antara penjaga dari virus itu banyak sedekah. Ini sekarang waktunya, momennya banyak sedekah nih. Ada pertanyaan, kemarin ada sebuah kasus di satu masjid bikin seperti itu, Pak RT. Taruh kotak di situ, tapi nggak pakai tutup, nggak pakai kunci, kaleng. Sampingnya disinfektan, tulis sedekah sanitizer, disinfektan, antiseptik. Itu uangnya penuh, hilang. Biasa kan? Ya, biasa kan? Marah-marah tuh pengurus. Kurang ajar, orang lagi begini. Ya kan? Nanya, ya saya bilang nggak usah marah-marah. Kan orang niat mau sedekah. Paham nggak jemaah? Bisa jadi orang yang ngambil itu pengen beli obat buat di rumahnya, buat istrinya nggak ada uang, minjem nggak ada yang minjemin, betul? Akhirnya ada geletak uang itu, dia tahu ini uang sedekah orang. Sama juga. Jangan dimarah-marahin, biar aja. Paham jemaah? Ya, nah, jadi gitu. Tolong tuh Bapak ya, siapin kaleng atau toples itu ya, yang mau taruh di situ. Ya, itu. Jadi kitanya juga bersih, rajin cuci tangan, mau makan jangan lupa, mau minum jangan lupa cuci tangan, baca bismillah, sama Allah terus deketin hubungannya. Insya Allah kita akan dijaga dari virus corona. Insya Allah. Baik santri, Bang Roy, hari ini pesan Pak Damsik sebelum Jumat karpet disemprot semua. Ya, nanti malam baru puncaknya kita kerja bakti, begitu. Sholat Jumat tetap 2 kan? Pak Napi? Bener, tanya bener ini. Dan sholat tetap 2 apa 4? Hah? 2. Kalau di rumah baru 4 zuhur. Di sini tetap 2 aja, jangan lebih-lebih. Begitu. Kira-kira jamaah bisa paham ya? Insya Allah Ta'ala dengan kita mempunyai iman dan amal, insya Allah Allah berikan kita ketentraman hati. Ya, dan jangan lupa berbanyak sedekah, istighfar tobat udah pasti, berbanyak zikir udah pasti, nama Allah ya Latif udah pasti. Insya Allah Ta'ala kita akan diberikan ketentraman, keamanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, mudah-mudahan bisa menjadi maklum. Lontong sayur dan nungguin, ya apa boleh. Waktu udah cukup siang, mudah-mudahan bermanfaat buat saya pribadi dan buat jamaah sekalian. Ya, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum